baru panen nyilet dan sebagainya. Ya, karena kuman itu gampang aja menyerang tubuh yang sedang lemah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita lanjutkan tentang perawatan trotolan yang kita baru panen dari loloh induk ya. Ini baru tadi dipanen ya, mungkin di video sebelumnya udah nonton video pemanenannya. Dan di hari itu juga ya, hari ini juga itu langsung kita buat videonya ya. Nah, itu terlihat ya, masih terbang sana sini dan dia belum tahu tempat bertengger. Tapi nggak apa-apa teman-teman, nanti lama kelamaan dia juga bakal tahu. Tadi udah saya tempatkan dia di tenggeran, tapi turun terjun lagi ke bawah. Nah, jadi rawatan seperti apa yang harus kita lakukan jika sudah kita panen ataupun baru saja kita panen? Nah, yang pertama adalah pastikan kandangnya itu bersih, tenggeran juga bersih. Kenapa harus bersih? Nah, jawabannya adalah pada saat proses ini ya, 3 hari ke depan ini nanti kondisi tubuhnya bisa saja makin melemah ya, atau makin memburuk. Kenapa? Karena ya namanya burung baru ditangkap ya, udah pasti dia stres, dan yang kedua makannya masih nggak teratur dan bisa saja dia itu puasa. Nah, di saat proses itu terjadi, murai batu akan lemah ya tubuhnya kalau dia makannya kurang, stres ya. Jadi gampang terkena penyakit. Nah, makanya banyak terjadi itu murai batunya tiba-tiba nyilet ya. Baru panen nyilet dan sebagainya. Ya. Karena kuman itu gampang aja menyerang tubuh yang sedang lemah ya. Kita itu sakit juga karena keadaan tubuh kita lagi sedang lemah ya. Makanya penyakit itu gampang masuk ke tubuh kita. Tapi kalau kita sehat, kita berada di lingkungan yang banyak penyakit, kalau kita sehat, segar, bugar, insya Allah aman dari itu. Nah, makanya karena dia bakal lemah, kita bersihkan kandangnya, tenggerannya, dan makanan minumannya juga harus baru. Itu minumannya udah saya ganti dan dibantu dengan vitamin ya. Saya kasih tuh Ebot Fit supaya dia fit ya. Ini bukan iklan, terserah mau vitamin apa, mau vitamin buatan Anda sendiri boleh, vitamin merek lain juga boleh. Kemudian satu hal lagi, bagaimana makanannya ya. Nah, hari pertama sampai ketiga itu jangan dulu dipaksain makan fur. Dijamin gak bakal dimakan teman-teman sekalian. Gak usah makan fur lah ya. Dia nyari tempat makan aja masih bingung mungkin kalau baru-baru ya. Nah, makanya kita sediain tempat makan berada dekat tenggerannya ini ya. Jangan jauh-jauh di sini nggak kelihatan, atau di atas sini kan jangan lah ya. Jangan aneh-aneh ya. Jadi normal aja di sini. Yang kalau dia berdiri itu kelihatan ada makanan di situ. Nah, usahakan makanan yang sering dia konsumsi di dalam kandang tangkaran tersebut ya, di aviari ya. Misalnya sering dikasih kroto, jangkrik ya, monggo. Nah, kebetulan saya ada kroto, saya kasih di sini. Kenapa nggak jangkrik? Kalau jangkrik, yang pertama itu kalau di sini dia pasti lompat ya. Yang kedua, kalau dipencet dulu kepalanya, kalau nggak dimakannya dalam beberapa jam akan menjadi suatu penyakit. Nah, kroto itu baik ya. Jadi pemberian kroto juga jangan asal-asalan. Jadi mentang-mentang panik gitu, waduh ini kan burung baru, waduh ini burungnya belum bisa makan fur, belum tahu makanan dan bakal kelaparan ya. Jadi kasih banyak-banyak full satu cepuk. Kadang pakai cepuk yang untuk mandi burung itu yang besar. Nah, itu jangan terjadi ya teman-teman. Itu hal yang salah. Kenapa saya katakan salah? Pernah juga terjadi karena kita panik, kita kasih banyak, akhirnya apa? Dimakan cuma sedikit, sisanya banyak ya. Yang pertama, sisanya ini mubazir ya. Yang kedua, sisanya ini jadi penyakit. Ya, kenapa? Karena kalau telur kroto itu udah pecah ya, kena ke yang lainnya, itu akan membuat kroto tersebut jadi rusak dan tidak baik lagi dikonsumsi ya. Lama kelamaan dia malah membusuk
ya. Nah, dikonsumsi lagi sama murai batu dalam keadaan lapar, ditambah dia belum bisa makan fur, otomatis yang dikonsumsinya itu adalah suatu penyakit, ya. Dan menjadi, ya itulah macam-macam, ada yang nyilet, ada yang mati mendadak, ya. Ada yang tetelo dan sebagainya, ya teman-teman sekalian. Nah, jadi bagaimana kroto yang saya berikan? Nah, ini saya ambil dulu ya. Nah, ini teman-teman, ini krotonya. Waduh, dikit sekali mas, pelit banget dengan kroto. Banyak kroto di kulkas saya itu teman-teman. Kenapa saya kasih sedikit? Kan tadi sudah saya jawab di awal, ya. Kroto ini belum tentu dimakan, ya. Kemudian kroto ini belum tentu habis dimakan dia. Ya namanya burung stres. Gak usah lah burung, kita aja yang stres itu nggak mikir makan, kadang puasa. Ya, saya itu pernah stres gara-gara skripsi, nggak begitu stres sih, cuman pengen ngerjain aja gitu ya. Ya mungkin itu stres juga ya. Akhirnya saya itu lupa dari pagi sampai hampir malam tuh nggak makan. Ya, pagi makan sedikit, nah, malam udah lemas. Nah, itu menandakan kalau kondisi kita lagi stres tidak baik, otomatis kita tidak berpikir untuk makan, ya. Nah, kita itu mikirkan masalah kita ini dulu. Ya misalnya tadi kayak saya misalnya skripsi, menyelesaikan skripsinya itu dulu. Nah, dia ini masalah ketenangan ataupun ingin melepaskan diri dari sini, ya itu dulu yang diininya. Nah, makanya itu saya kasih sedikit. Nah, ini fungsinya kenapa saya kasih kroto juga, karena dia tahu dengan kroto. Jadi waktu melihat kroto dia langsung mau makan gitu ya. Nah, kemudian kalaupun ini nanti nggak habis, ini akan saya tarik ya. Dalam 2-3 jam akan saya cek lagi nih. Kalau nggak habis, ya kita buang dulu, kita ganti baru atau kita biarkan dulu aja ya. Ini burung ini puasa setengah hari pun nggak jadi masalah teman-teman ya. Saya juga pernah itu trotol udah ekornya itu udah seruas jari ya, seruas jari itu segini. Nah, itu udah positif, nggak mau makan, mogok makan. Pasti banyak sekali kejadian orang itu merawat trotol seperti itu langsung mati. Nah, saya juga seperti itu dulu. Setelah sekali, 2 kali, 3 kali udah tahu ilmunya, akhirnya alhamdulillah selamat dan mau makan sampai bisa dijual ya. Nah, triknya bagaimana? Ya dipaksa, makan itu nggak bisa ditunda-tunda. Mau nggak mau ya dipaksa. Tapi ada satu syaratnya, jangan main paksa. Syaratnya adalah dibiarkan untuk setengah hari itu. Misalnya kita sore ini ya, panennya sore jam-jam udah mau maghrib lah, taruhlah mau maghrib. Saya ngasih makan itu bisa jam 11 besok pagi atau jam 12 pagi besok siang, ya 12 siang besok. Nah, itulah kira-kira saya buat puasa. Kenapa seperti itu? Supaya dia adaptasi dulu dengan kandang. Biarlah dia keliling, putarin semua kandang itu. Rasakan semua sama dia. Setelah dia tahu, setelah dia puas, setelah dia capek, bosan, barulah kita masuk ke situ. Kita kasih dia makan yang lagi kelaparan tadi, ya. Nah, kita lembutin ya, cari selanya sampai dia mau. Nah, sama halnya dengan yang ini ya. Ini bedanya, ini udah dewasa, ini udah pinter. Nggak perlu disuap lagi nih, nggak usah dipaksa suapnya. Tinggal kita mengatur jadwal pemberiannya aja lagi makanannya itu. Nah, jadi ini kita kasih dulu ya. Setelah itu nanti hari ketiga sudah mulai boleh kita campur, tapi lebih banyak atau dominan yang kroto atau jangkriknya. Misal jangkriknya 80%, purnya 20% atau 10% ya. Nah, setelah itu hari keempat tambahkan lagi 10%. Hari kelima naikkan lagi, terus sampai lebih dominan fur daripada serangga ataupun extra fooding ya. Nah, setelah dikira udah lancar, kita lihat kotorannya udah ada belum yang hijau. Kalau kita pakai fur hijau, kalau kita pakai fur kuning, udah ada belum yang kuning, atau merah, udah ada belum kotorannya merah ya. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Nah, setelah itu baru nanti belajar fur basah ya. Nah, kalau udah makan, udah campur makannya, biasanya udah mau dia fur basah. Nah, itu fur basah selama seminggu atau 2 minggu. Dikira udah ini, kurangin airnya, kurangi terus kadar airnya setiap harinya ya, sampai purnya kering ya.
Setelah furnya kering, barulah kita mantapkan dulu. Jangan kasih apapun, biarkan dia selama 1 minggu atau lebih itu makan fur doang. Nggak usah dibantu ekstra puding, nggak usah kasih kroto. Ya, misalkan, aduh kasihan mas nanti. Lah, kacar saya dulu, ya waktu saya belum tahu itu bertahun-tahun makannya pur. Ya hidup, ya melawan, ya gacor. Nah, jadi nggak usah takut teman-teman. Dalam fur itu sudah terkandung semua protein, lemak, vitamin dan sebagainya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lah, nggak usah meragukan pabrik. Pabrik itu udah didesain sedemikian mungkin ya supaya burung tadi tidak stres, burung tadi sehat ya. Kalau misalkan membuat masalah pur tersebut, ya bangkrut dong tokonya, nggak ada yang mau beli pur lagi. Nggak usah kita beli pur, kita makan full kroto, full jangkrik. Nah itulah teman-teman tahapan-tahapannya. Nah jadi mungkin teman-teman belum percaya karena ini masih hari pertama. Alah mas, baru hari pertama aja udah bisa ngomong seperti itu. Oke, kita akan teruskan videonya sampai dia fur total, sampai dia terjual ya teman-teman. Nah jadi dipantau aja terus. Nah ini kan masih terbang-terbang, kita biarin aja, nggak usah kita kita pukulin. Misalnya kita pukul kandangnya, makin stres teman-teman. Atau kita kerodong, nggak usah, biarin aja, biar dia tahu lingkungan sekitar, biar tahu dia kita ya, orang yang di rumah itu saya, misalnya orang tua kita, anak kita, adik kita, biarin aja dia tahu dulu. Nah nanti kalau udah terbiasa, baru kita boleh mulai masuk sedikit demi sedikit, seperti yang saya sampaikan di pertengahan video tadi ya, pertengahan video tadi. Nah, jadi itu dulu teman-teman, fungsi fur tadi, fungsi ini dikit tadi supaya kalau dia lebih tidak basi, kalau dia lebih basi kita bisa buang ya. Jangan sampai lebih, maksudnya ini sebenarnya teman-teman, malah kebalik-balik ya, maaf ya teman-teman sekalian, karena kita terfokus dengan ini tadi. Itu ringnya udah saya pakai juga tadi. Padahal tadi udah susah ya masukin ringnya, cuman saya coba pelan-pelan akhirnya alhamdulillah bisa ya. Kakinya besar teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.